طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak ada himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul bersama mengenang kembali peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa peristiwa itu mesti terjadi sebelum hijrah? Seandainya Isra Mi'raj itu dibuat-buat Nabi, seperti yang dituduhkan orang kafir dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dia hanya sedang berpikir lalu menghayal naik ke atas berjumpa malaikat segala macam, tentulah dia akan melakukan itu ketika di Madinah. Karena setelah di Madinah dia berkuasa, setelah di Madinah dia banyak pengikut, setelah di Madinah orang mengikuti dia tanpa menolak walau sedikit pun. Tentu cerita itu akan dia karang di Madinah, karena kalau sudah di Madinah dia bercerita tidak seorang pun akan menolak. Itu logikanya. Tapi kenapa justru peristiwa itu terjadi di Makkah di saat genting, pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat orang-orang kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu pula terjadi peristiwa besar. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan karangan, bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting pengikut sedang lemah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang besar. Dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang mengikut hanya pura-pura saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cobalah kita berpikir sejenak. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, susah, pengikut tidak banyak, kekuasaan tidak punya, kekuatan politik dipegang musuh, segala macam tawaran ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah kuat, pengikut banyak, tampuk kekuasaan dalam genggaman tangan. Mestinya kalau Nabi mau cerita menghayal tak tentu arah, naik ke atas berjumpa malaikat, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, tentu dia akan menceritakan ketika di Madinah. Apapun yang dia ceritakan di Madinah orang akan percaya, karena saat itu dia yang berkuasa. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa di saat genting susah, disitulah Allah Ta'ala menguji iman. Nabi diuji imannya, sahabat lebih kuat lagi. Di saat susah itu sahabat bertubi-tubi. Dua yang dirasakan sahabat. Yang pertama tekanan politik, yang kedua tekanan psikologis. Secara politik mereka tertekan 13 tahun, tapi secara psikologis mereka juga diejek. Nabi kalian itu gila, Nabi kalian itu bicara tak masuk akal. Mana mungkin dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi, tak sampai satu malam. Maka sahabat, mungkin sahabat yang tidak kuat imannya dia akan goncang. Tapi di situ pula lah datang mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan mereka dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan,
dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana Allah Ta'ala memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka tetap ridha menerima ujian itu, sebagaimana mereka tetap ridha menerima segala yang dicakapkan Nabi walaupun tidak masuk akal, begitu pula lah Allah ridha terhadap mereka. Saat ini kita tidak berada di bawah tekanan. Saat ini kita bebas untuk beriman atau menolak atau menerima. Tapi pada saat ini pula orang banyak yang meragukan. Mungkin di mulutnya tidak, tapi di hatinya. Maka orang yang ragu tentang ayat Isra, bukan Mi'raj, Isra. Siapa yang tak percaya kepada ayat Isra, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka orang itu dapat dipastikan kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran ini mesti diterima utuh, tak boleh diterima sepotong ditinggalkan sebagian. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian, kamu tolak sebagian? Tak bisa. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, maka beriman secara utuh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dan salah satu ayat itu adalah di pangkal surat Al-Isra juz 15 yang tadi dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa ini bukan berarti tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada kronologis sebelum peristiwa ini terjadi yang disebut dengan amul huzni, am tahun. Mereka tidak punya kalender. Makanya kalau ditanya anak bapak ibu sekolah belajar sejarah Islam, kapan Nabi lahir? Amul fil, tahun gajah. Kapan terjadinya kejadian ini? Amul faidan, tahun banjir. Kapan terjadinya peristiwa ini? Amul huzni, am tahun, huzni sedih, am tahun, huzni duka cita. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun sedih duka cita? Karena ada kematian, mati biasa, tapi ini kematian luar biasa. Dua orang tempat berpegang, tempat bergantung, sebelah kanan, sebelah kiri, keduanya patah di saat yang sama. Tempat bergantung pertama adalah Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Nabi lebih kurang 8 tahun, berpindahlah hak asuh dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Banyak saudara Abdullah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kaya. Tapi yang tempat bernaung ini ternyata tidak semua keluarga itu enak menjadi tempat berdiam diri. Tempat yang paling nyaman dirasakan Nabi adalah keluarga Abu Talib. Nama istri Abu Talib itu Fatimah, sama dengan nama istrinya yang nanti akan dia nikahi di belakang hari, yang akan dinikahi oleh anak Nabi, anak dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, juga akan menikahi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah istri Abu Talib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika banyak perempuan yang tak menyediakan kainnya untuk orang lain, engkau memberikan kainmu untukku. Ketika banyak perempuan yang tak mau memberikan makanannya untuk orang lain, engkau memberikan makananmu untukku. Padahal Abu Talib itu anaknya banyak. Berapa tahun dia dijaga oleh Abu Talib? Masya Allah, bapak ibu tentu tak pernah luput kisah bagaimana Abu Talib sayangnya kepada Nabi SAW, sampai keponakannya itu dia bawa berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Dari Madinah dari Makkah Al-Mukarramah ke negeri Syam 1 bulan. Ini keponakan anak saudara kandung dibawa berniaga. Barang sudah siap, mau dia akan dijual, tapi begitu mereka bernaung
di sebuah tempat peribadatan yang disebut dengan Saum'ah, maka keluarlah pendeta Bahira. Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar, dia hanya menerima makanan karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Begitu orang zaman dulu, khusus diri untuk beribadah. Inilah cikal bakal kependetaan yang tidak menikah dan tidak bekerja, hanya makan secukupnya, itu pun dikirimi oleh orang. Lalu kemudian saat itu dia keluar, padahal sebelumnya dia tak pernah keluar. Dia bertanya, ini anak ini siapa? Lalu Abu Talib menjawab, ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau benarlah kitab yang aku baca, sesungguhnya anak ini sudah yatim sebelum dia dilahirkan ibunya. Saat itu sadarlah Abu Talib bahwa yang bicara dengan dia saat itu bukan manusia biasa. Saat itu kata Abu Talib, memang benar ini anak saudaraku, bukan anak kandungku. Lalu ada apa? Kata Bahira, bawalah dia kembali ke tempat tinggal aslimu, karena bila kau bawa dia ke negeri Syam, khawatir di sana banyak Yahudi akan membunuhnya, karena mereka menantikan Nabi terakhir, dan yang mereka nantikan itu adalah pihak dari keturunan Ibrahim, punya anak Ishak, Yakub, Yusuf sampai ke bawah. Mereka amat sangat tidak berharap bahwa Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ismail. Sebegitu dekat pengenalan Abu Talib dengan Nabi SAW. Pada masa genting, yang dijadikan mediator untuk membujuk Nabi adalah Abu Talib. Datang pembesar-pembesar Quraisy, hai Abu Talib, pujuk keponakanmu itu, apapun yang dia mau kami akan beri. Datanglah Abu Talib dengan jiwa kebapakan dan kelembutannya. Ya Muhammad, mereka mengatakan apapun yang kau mau mereka akan beri asal kau berhenti. Maka keluarlah jawaban Nabi SAW, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, mereka letakkan bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan perkara ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan sampai kapanpun. Maka pada saat itu mereka segan untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusaylah yang dulu mendirikan Darun Nadwah, kepala suku, orang terhormat. Orang Makkah tidak punya lembaga adat tempat berkumpul sebelum Qusay lahir. Ketika Qusay lahir, maka Qusay membuat dar artinya rumah, Nadwah, rumah lembaga adat tempat bertemu, membahas segala macam permasalahan. Dan mereka suku Quraisy asli, cucu cicit dari Adnan, merupakan keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim, menetes darah Ismail dalam diri Abu Talib. Perjuangan hidupnya Masya Allah. Lalu tempat bernaung, tempat bergantung, tempat minta tolong, inilah meninggal dunia. Bayangkan sedihnya. Andai kita kehilangan ayah kandung, mungkin sedih. Tapi ketika ada orang lain yang layak seperti ayah kandung, tak pernah Nabi SAW melihat ayah kandungnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril aqwalil marwiyah, ketika sempurnalah hamil ibunya 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggallah bapaknya di Madinah al Munawwarah. Abdullah meninggal pada saat dia membawa barang dagangan. Pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Begitu yang disebutkan dalam syair Al-Barzanji yang selalu kita baca. Sejak itu pula lah Nabi SAW tak mengenal sosok seorang ayah. Maka kalau disebut kata ayah, kalau kita sebut kata ayah, yang terbayang di mata kita adalah ayah kita. Tapi kalau disebut kata ayah, maka yang terbayang di wajah Nabi bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Pada saat itulah meninggal Abu Talib. Meninggal biasa, tapi ini meninggalnya luar biasa. Kenapa begitu? Nabi mengajak dia untuk bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah supaya aku bisa menolong engkau, memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata di sampingnya pembisik-pembisik, mereka juga mengancam, menantang. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib,
Kalau engkau bersyahadat ikut keponakanmu yang baru membawa agama, dia tukang sihir, dia gila, dia dikacau setan. Kalau kau ikut agama, lalu bagaimana dengan agama? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Bapak Ibu bisa bayangkan, di saat akan sakratul maut, datang dua bisikan. Datang bisikan dari keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah, di sisi lain datang bisikan dari kepala suku yang hebat. Maka dalam syairnya mengindikasikan kalau dia sebenarnya amat menghormati dan menerima Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah, kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah kalian akan mendapati aku menerima agama ini secara nyata. Kenapa dia tak mau bersyahadat di depan orang banyak? Lawajadtani samhan, kalau aku bersyahadat, laulal malamah, akan ada kecaman, ejekan, sumpah serapah, wahidharil masabbah, caci maki. Apa pelajaran dari sini? Dari pagi tadi sampai malam ni berapa kali kita bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada caci maki. Kita bersyahadat bebas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kaum minoritas, yang tinggal di negeri Eropa? Memang betul sebagiannya banyak kaum muslim, tapi yang bekerja di tempat, perempuan bekerja di tempat non muslim tak boleh pakai jilbab, wajib berfoto membuka aurat, tidak boleh melaksanakan solat fardu 5 waktu. Bayangkan itu, ini masih tetap terjadi. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, dia tak dapat tertolong. Datanglah Abbas saudara kandung Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, meninggal pada perang Uhud. Maka perang Uhud, bapak ibu yang naik ke atas bukit Uhud menengok makam syuhada Uhud, Sayyidus Syuhada, induknya orang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas, anak Abbas itu bernama Abdullah bin Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis yang paling banyak. Datanglah Abbas bertanya kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa engkau tolong pamanmu yang dulu membesarkan engkau, memberikan engkau perlindungan? Bisakah engkau tolong pamanmu ini? Sebelum kita baca jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apakah mungkin engkau dapat membantu pamanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah sayangnya Abbas kepada saudara kandung, karena mereka saudara kandung 10 orang laki-laki, perempuan 5 orang, 15 semuanya anak dari Abdul Muttalib. Apa dapatkah engkau menolong, karena engkau Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Bisakah engkau tolong pamanmu itu, wahai Muhammad? Kata Abbas. Maka apa jawab Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Wa fi dahdahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belu ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Jadi kematian itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kita sayangi, yang hidupnya berjuang untuk kita, tak sempat dapat kita balas karena ada dinding yang tebal, yaitu dinding iman, ini sakit. Tapi kita tak katakan Nabi Muhammad itu gagal seperti yang dikatakan orang kafir. Oh, Nabi kalian gagal mendakwahi pamannya. Tidak, karena dakwah itu disampaikan, Allah Ta'ala tak nilai berapa yang masuk Islam di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak diukur berapa umatnya yang masuk dalam agama Nuh alaihi salam, tapi yang dilihat adalah keseriusan dia menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan kita.
Berapa orang yang sudah ustaz buat taubat? Innama anta munzir, engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa, apakah engkau memaksa orang lain untuk beriman? Qulil haq, katakan yang hak, yang benar, mir rabbik, dari Rabbmu, dari Allah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya Abu Talib menerima risalah Islam, tapi tak tahan telinganya mendengar caci maki, sumpah serapah. Itulah yang membuat dia berat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di tahun yang sama, menurut kitab, mana tahu Bapak Ibu nanti baca buku lain analisanya, tapi yang saya jadikan referensi adalah yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, orang Suriah yang dapat gelar doktor hadis dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau ulama besar dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dia menulis buku sejarah Nabi, judulnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Apa kata beliau? Di tahun yang sama meninggal juga istri Nabi, orang yang melindungi Nabi. Siapa yang menyelimuti Nabi ketika Nabi turun kedinginan saat dia dipeluk makhluk tak tahu entah apa namanya? Dialah Khadijah. 3 kali Nabi naik ke atas Jabal Nur, umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 dia bertahanus, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 belum terjadi apa-apa. Umur 40 datang makhluk tak tahu entah apa memeluk dia. Iqra, kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia pun turun, kedinginan menggigil, ketakutan. Yang menyelimuti dia adalah Khadijah Al-Kubra. Fisiknya diselimuti, maka turunlah ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Tapi batinnya tetap, yang menenangkan batinnya juga Khadijah. Khadijah, cobalah tengok, ditinggalkannya di tempat rumahnya di Makkah, pergi suami mencari ketenangan, bertahanus ke Gua Hira. Khadijah tak larang. Tahun pertama pergi, dia tak larang. Tahun kedua pergi, dia tak larang. Tahun ketiga pergi, dia tak larang. Kalau Khadijah sekarang lah itu, mentang-mentang aku janda tua, kau tinggalkanlah lama-lama. Ketika turun Nabi menggigil, apakah marah dia? Tidak. Dengan kelembutannya, keibuannya, dia bawakan selimut, dia selimuti Nabi SAW. Kalau perempuan yang marah tentu, kan dulu dah aku bilang jangan pergi, sekarang menggigil tahankanlah. Khadijah tak begitu. Turun Nabi menggigil, diselimutinya. Bagaimana menenangkan batin Nabi? Datang dia ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ini orangnya buta, tapi dia banyak tahu kitab Injil dan Taurat, karena dia agamanya Nasrani. Lalu kemudian bertanyalah Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal. Kebetulan Waraqah ini paman dia. Wahai pamanku Waraqah, ya, tadi malam suamiku dipeluk makhluk entah apa namanya, dia tidak tahu. Lalu kemudian besar sekali sampai sesak napasnya. Ini kalimat yang dia bacakan, kira-kira apa namanya itu? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Menurut kitab yang aku baca, itulah namus malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, pernah datang kepada Ibrahim, dan dia datang kepada Nabi terakhir, dan inilah orangnya. Demi Allah, umat akan tahu menjadi saksi, Nabi terakhir itu menurut kitab yang aku baca akan diusir dari kaumnya. Kalau umurku panjang, aku orang pertama yang akan menolong dia saat dia diusir dari kaumnya. Maka tenanglah batin Nabi. Fisiknya tenang karena diselimuti, batinnya tenang karena mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan. Maka nampaklah kedudukan Khadijah yang luar biasa. Maka suatu ketika Aisyah cemburu kepada Nabi karena Nabi selalu mengenang menyebut Khadijah.
Maka kata Nabi SAW, pada saat semua perempuan kafir mengingkari aku, dia beriman kepadaku. Pada saat semua membenci aku, dia sayang kepadaku. Pada saat tak ada perempuan bisa melahirkan anakku, dia melahirkan anak-anak untukku. 4 anak perempuan Nabi itu berasal dari rahim Khadijah. Maka Khadijah yang tak dapat terlupakan. Dan Khadijah itu pula meninggal. Paman tempat bergantung patah, istri tempat berpegang habis. Lalu kemana Nabi mengadukan keluh kesahnya? Kalau orang sekarang susah keluh kesah, diadukannya ke wall Facebook. Pergi Nabi ke kampung namanya Taif, nama sukunya Saqif. Sampai di sana dengan harapan nanti insya Allah hati yang susah ini akan senang, karena orang Taif nanti akan menyambut dakwah Islam. Maka sakitnya hati ini akan terlupakan. Insya Allah mereka akan menyambut, mereka akan bersyahadat, mereka akan menerima dakwah Islam insya Allah. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif? Mereka bukan menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina, mereka bukan menyambut Nabi dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut Nabi dengan lemparan batu, kayu, kotoran onta. Salah satu batu itu mendarat di pelipis Nabi, menetes darahnya. Bersembunyilah Nabi di balik bukit besar. Tak sanggup lagi wadangkan hujan batu datang, bersembunyilah Nabi di situ. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ya Allah. Dulu aku dihormati pamanku keturunan Quraisy, sekarang dia sudah meninggal. Dulu aku dihormati istriku seorang pedagang sukses kaya, sekarang dia pun sudah meninggal. Yang kuanggap bisa menolongku orang Taif, mereka pula melempar, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb yang melindungi orang yang lemah, tolong aku ya Allah. Di saat yang sama selesai berdoa, datanglah malakul jibal, malaikat, jibal bukit, malaikat penjaga segala bukit datang menghadap Nabi SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini. Tunjukkan. Hari ini juga akan kucabut, kutimpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Andai kita lah yang jadi Nabi saat itu. Paman baru meninggal, istri baru meninggal, orang baru saja melempar, darahnya masih basah menetes. Tiba-tiba datang malakul jibal, hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Langsung saya tunjuk, itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Loser, timpakan semua, matikan mereka semua dengan tanah. Sakit betul hatiku ini sudah. Biasa orang khilaf silap waktu dia ditekan beban berat. Kamu kan sudah ngaji, kata ustadz sebut sabar. Saya sebetulnya sabar Pak Ustadz, tapi kenapa kamu ngamuk juga? Susah betul hati saya waktu itu. Susah hati selalu dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan. Susah hati. Aku sebetulnya orangnya baik, tak pemarah. Kenapa marah beberapa hari ini? Biniku meninggal. Kan kasihan betul itu, bini meninggal dijadikan alasan. Tengok Nabi, paman meninggal, istri meninggal, orang tak menyambut, tapi dia tidak marah, dia tidak beringas, dia tidak brutal. Lalu apa doa Nabi waktu itu? Apakah kata dia, hai malakul jibal, ratakan mereka dengan tanah? Tidak. Allahumma akhrij min aslabihim, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif yang melemparku tadi, man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a, anak cucu cicit keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Apa maknanya? Bapaknya boleh jahat, kakeknya boleh jahat, tapi anak cucunya kan tak salah. Ampunkan mereka ya Allah. Hati susah, doa tak boleh menyusahkan orang lain. Ini sudahlah hati susah, pikiran sempit, doanya pun menyusahkan orang lain. Ya Allah, kalau bisa kau timpakan semua bukit kepada mereka, adapun anak cucu cicitnya 71 keturunan, matikan semuanya. Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? Keluarkan dari tulang sulbi mereka
anak cucu cicit yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan apapun. Subhanallah, Taif menjadi negeri 100% muslim. Kalau Mesir masih ada 6% Kristen Koptik, kalau Suriah masih ada Kristen Maronit, Ethiopia masih ada Kristen Ortodok, tapi Taif 100% muslim. Doa Nabi di saat susah hati. Pulanglah Nabi ke kota Makkah Al-Mukarramah, istri meninggal, paman pergi, orang yang diharap tak menerima. Disitulah baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa pelajaran dari sini? Di saat kita jatuh, rendah, hina, dicampakkan orang, jangan putus asa, karena saat itu sebenarnya Allah ingin mengangkat pada derajat yang setinggi-tingginya. Tak terpikirkan setinggi-tingginya buah dari kesabaran. Hidup ini kan begini, kadang kita jatuh ke bawah, kadang naik ke atas, tapi rasanya Pak Ustadz lebih sering jatuh daripada naik. Kata orang, sabar. Allah SWT, Ustadz enak aja bilang sabar karena Ustadz tak mengalami. Iyalah, saya bilang sabar karena tak mengalami. Kalau saya mengalami, hilang ayat sama hadis tentang sabar. Datang pula orang mengingatkan, makanya bunyi ayatnya itu, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Isra Mi'raj. Hidup ini tak selamanya macam orang yang turun dari pesawat, dibentangkan permadani merah lalu turun bunga-bunga dari atas. Tak macam itu. Lalu banyak kawan yang masih kuliah di Mesir, dia tengok foto-foto yang dikirim jamaah ke internet. Lalu kemarin dia kirim SMS ke saya, message, oh kamu enak lah ya pulang dari Mesir mengisi pengajian, ini banyak ini. Saya bilang, itu kan setelah saya pulang 2015 yang kamu tengok tu. Dulu pertama saya pulang tahun 2009, bulan Ramadan 2009, saya dapat jadwal pengajian 11 masjid. Di mana masjidnya Pak Ustadz? Habis jalan aspal, masuk gang tak ada lagi batu. Di situ ada musola kecil, di situ lah diletakkan. Yang lampunya 5 watt, mikrofonnya mati-mati. Itu di ujung-ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustadz Abdul Somad yang tertulis di jadwal ini belum juga datang, maka malam ini pengajian ditiadakan. Padahal Ustadz sudah duduk dari tadi. Sekarang ialah baru tempat wudhu udah Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Jadi orang ni ditengoknya 2015, setelah Ustadz tu balik selama 7 tahun. Saya pulang bulan Ramadan 2008. Apa maknanya? Bahwa hidup ini ada naik, ada turun. Allah Ta'ala menceritakan itu lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah dari kesabaran diangkat Allah Ta'ala bukan hanya sekedar ke Masjidil Aqsa, tapi naik. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Muntaha, puncak, tak ada lagi di atas itu. Tapi setelah sebelumnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka pada saat jatuh, jangan tengok ke bawah, tapi tengok ke atas, bahwa Allah akan mengangkat pada derajat yang tinggi. Inilah hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada air, tak ada makanan, tak ada jagung, tak ada gandum, insya Allah 3 bulan masih bisa hidup. Kalau tak ada air 3 hari, na'udzubillah, mana tahu kering kerontang, tiba-tiba air disedot bumi, habis besok pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis insya Allah Pekanbaru tak ada macet lagi, mati semuanya. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada makanan pokok. Orang hanya tahan 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang tak tahan 3 menit kalau sudah hilang harapan. Harapan itulah digantungkan. Kemana harapan itu digantungkan? Ya Rabb, Allah. Berharap kepada kawan, jangan. Hari ini kawan, besok dia jadi lawan.
Saya Pak Ustadz, kawan saya tuh sama-sama kampanye dulu sama saya. Dia duduk, awak terduduk, tak sedap berkawan. Itu Pak Ustadz, kami dulu sama-sama, waktu sama-sama kaya. Setelah satu kaya satu susah, mulai tak enak. Kalau dulu ada datang nomor nama dia, halo apa kabar? Tapi gitulah sudah mulai nampak jarak jauh, begitu nampak namanya, matikan langsung. Maka satu-satunya tempat pengharapan tak lain tak bukan ya Rabb, ya Allah. Tak ada tempat lain. Kepada Engkau saja ku adukan keluh kesahku ini ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj kronologis yang panjang. Lalu baliklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah Al-Mukarramah. Disitulah baru Allah tunjukkan furija saqfu baiti, pada suatu malam atap rumahku terbuka. Fanazala Jibril, turun Jibril alaihi salam, fafaraja sadri, lalu dibelahnya dadaku. Setelah dibelahnya dadaku, waja'a bitustin min zahab, dibawanya satu bejana yang terbuat dari emas, mamlu'un bil hikmati wal iman, berisi hikmah dan iman. Ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air zamzam. Thumma afraghahu, setelah bersih dituangkannya pula hikmah dan iman tadi ke dalam. Thumma atbaqahu, lalu dimasukkannya, dirapatkannya kembali. Thumma arajabi, setelah itu barulah aku dibawanya Mi'raj. Apalagi hikmah di balik ini? Bahwa pensucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tazakka dulu, setelah tazakka zakara, setelah zakara baru fasalla. Salat nomor 3. Nanti kalau ada dengar suara azan, ayo salat, datang kawan, ayo salat. Salat itu nomor 3. Ini udah lain kaji kawan nih. Di mana kau mengaji? Ada tuh Ustaz Abdul Somad. Usah ikut lagi, sesat Ustaz kau tuh. Mana gambarnya? Ini bentar kebukakan internet. Ini. Dari mukanya sesat ya nih. Qad aflaha man tazakka, sucikan dulu. Setelah suci, wa dzakara, baru mengingat. Setelah ingat, fa shalla, baru salat. Suci. Apa yang disucikan itu? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Zahir. Tapi pensucian yang dimaksud Nabi di sini adalah tasfiyatul qulub, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kita selalu menyebut ini hati nurani, hati sanubari. Kalau ditanya apa beda hati nurani sama hati sanubari? Kalau hati nurani itu nurani, kalau sanubari ya sanubari. Itu bedanya. Jelasnya lagi Pak Ustadz. Ustadz tanya-tanya, banyak nanya masuk neraka nanti. Saya tanya-tanya. Sonubari diambil dari sonubar. Sonubar, buah kaktus. Kalau Bapak Ibu ada bertanam kaktus di Mesir, di Maroko, kalau kita naik kereta api melewati gurun pasir, itu kiri kanan jual kaktus. Jual kaktus. Buah kaktus itu kalau musim panas rasanya macam kates, berbiji-biji di dalam. Alawatin namanya kata orang Mesir. Alawatin kata dia. Itu buah kaktus. Namanya sonubar. Hati sonubari. Kenapa hati itu disebut hati sonubari? Karena besarnya sebesar buah kaktus. Orang kita menyebut jantung pisang. Hati sonubari. Besarnya pas sebesar buah kaktus. Kenapa disebut hati nurani? Diambil dari kata nur, karena dia diterangi cahaya. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu disebut sanubari, yang batin itu disebut nurani. Ini tak ada hubungan sama partainya pula sebut. Ini ustadznya agak-agak ke sana pergi. Lalu kalau dibelahlah hati ini, dibelah dada kita, ditengok hati Abdul Somad.
dibelah pula dada Franciscus Caperius, itu juga isinya sama, dibelah nih, mana iman tuh mana? Ini makna bahwa Allah Ta'ala menyebutkan simbol. Kenapa saya masih bisa berceramah ini? Karena jantung ini berfungsi sehat. Kalau jantung ini sudah tak sehat, tak bisa. Asal kuat sedikit suara, mohon maaf Pak, tak tahan. Simbol. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Maka selalu, makanya ada lagu dulu, jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tak pandai menyanyikannya, apalagi di masjid. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Akhirnya dia ditinggalkannya juga, karena disakitinya hati Teh Nini. Datang kawan saya meng-SMS, Teh Nini aja tak tahan, apalagi teh botol, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah hati ini luar biasa. Oleh sebab itu Ustaz Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar mengkaji tentang penyakit hati, berapa SKS, mungkin Bapak sebagian sudah ikut. Nah, ini masalah hati, penyakit hati. Kita tak akan bahaskan itu, karena kita ambil sepotong sebelum berangkat, sepotong ini, lalu yang sepotong yang lain datang ke majelis lain. Itu tadi diumumkan akan ada Al-Ustaz Dr. Randus Samsurijal datang. Jadi ibarat kue, dia sudah disebar berpotong-potong. Dia datangilah. Besok malam ada Isra Mi'raj di Masjid Anu, datang. Ada di Masjid Anu, datang. Ada di Masjid Anu, datang. Prinsip Isra Mi'raj ni, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk sikit tetap dapat pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dibersihkan hatiku. Setelah bersih dengan air Zam-Zam, baru diisikannya bejana mamlu'atun bil hikmah wal iman. Apa ini maknanya? Hati bersih baru bisa diisi dengan yang bersih. Ini gelas nih, gelas. Lalu diisi kopi. Bapak minum kopi, Bapak biasa minum kopi. Kebetulan malam ni akan main Real Madrid PS Barcelona. Dibawalah kopi tadi ke depan TV. Pertama dia jadi gelas kopi, lama-lama jadi asbak. Mau ke belakang takut gelap, habis film hantu pula. Atau kalau belakang nanti khawatir gol. Nah, ini yang ditakut. Kadang mata pun tak dikedipkan, takut gol. Kotor, bau tembakau terbakar. Datanglah besok pagi kawan pulang dari umrah membawa air Zam-Zam 1 botol. Tuangkanlah ke dalam cawan yang kotor. Apa jadinya? Bisa air Zam-Zam itu mensucikan bekas tembakau bercampur sama kopi? Tidak. Apa rasanya? Rasa kopi tidak, rasa tembakau tidak, rasa Zam-Zam pun tidak. Begitulah hati itu kalau kacau balau dia berisi. Makanya qad aflaha man tazakka, bawa ke dapur, buang kopinya, buang tembakaunya, cuci bersih. Setelah cuci bersih bawa ke ruang tamu, tuangkan air Zam-Zam, barulah diminum. Sampailah hati kawan nih. Kenapa? Dikasihnya pula air bau Mama Lemon. Padahal Zam-Zam itu bersih. Jangan-jangan Zam-Zam palsu nih, Pak. Bau Mama Lemon Zam-Zam nih, Pak. Bukan salah Zam-Zamnya, tadi basuhnya kurang bersih. Nih, sudah bersih pun nampak kalau kurang bersih. Basuh beberapa kali, bilas beberapa kali. Walaupun katanya cuci sekali tanpa bilas, bilaslah. Takut baunya lengket. Setelah bersih barulah tuangkan. Jadi disangka jamaah kita saya minta air juga. Saya udah minum juga. Ini saya tak pandai sindir menyindir, Pak. Kalau saya minta air kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pensucian hati setelah bersih cawannya, barulah diisikan dengan hikmah dan iman, barulah bisa mi'raj.
Jangan pernah berharap Mi'raj membawa cawan yang kotor bercampur dengan air zam-zam, diisi dengan air sirup, bercampur aduk di dalam. Maka tazkiyatun nafs. Kenapa banyak ulama-ulama tasawuf itu konsennya masalah hati? Ya, karena mereka memang yang dikajinya hati. Kalau ulama fikih mengkaji air najis, air suci mensucikan, apa saja yang membatalkan wudhu, pembagian darah, maaf cakap darah haid, darah nifas, darah wiladah, bagaimana kalau keguguran, itu kajian orang fikih. Tapi seringkali mata kuliah anak kuliah akhlak tasawuf. Kenapa akhlak selalu disandingkan dengan tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa, suci. Makanya ketika ulama ditanya apa arti tasawuf itu, man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih suci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan sampai kepada marwah kalau tidak berawal dari sofa. Sofa marwah, marwah kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Jangan pernah bermimpi dapat marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Tapi kalau ada istrinya, istri pertama namanya sofa, jangan pula mencari marwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesucian berawal dari yang suci. Makanya cobalah tengok zakat. Kenapa zakat itu diterima? Karena dari yang halal. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Banyak orang memperhatikan kesucian zahir. Hadiri peringatan Isra Mi'raj di Masjid Anu, pakai pakaian putih, pakai peci putih, kain putih, mukena putih, semua putih. Oh, tetes sedikit saja, bukan main. Satu, waktu mau minum tetes, satu tetes, sapu ke bawah. Oh, makin banyak. Ganti baju baru. Tak mau, malu menghadapi orang banyak. Nanti jumpa sama Pak Wali Kota, sama Pak Asisten, sama Pak Staf, masa mending baju kotor, malu. Tapi tak banyak yang malu menghadap Allah dengan hati yang kotor. Kepala bertutup, hati berbulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati ini tak nampak. Kenapa Ustaz Abdul Somad bebas cerita masalah hati? Bapak tak bisa menengok hati saya. Kalaulah nampak, rupanya Ustaz tu lebih hitam pula hatinya dari kita lagi. Allah masih Rahman, Allah masih Rahim. Hati ini bisa ditutup dengan baju koko, bisa ditutup dengan peci, agak menunduk, mengangguk-angguk sikit. Apa namanya? Pencitraan. Tapi ingat, sampai masanya nanti yauma tublas sarair, pada hari itu segala rahasia akan ditunjukkan. Yang kita bawa nanti menghadap Allah itu apa? Hati yang bersih tadilah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak. Lalu yang dibawa apa? Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih. Yang akan dibawa nanti menghadap Allah, hati yang bersih. Tapi jangan gara-gara malam ini mengkaji hati, besok tak datang solat berjamaah. Kau kenapa tak berjamaah? Aku hatiku masih kotor lagi. Nantilah kalau udah ku bersihkan, macam kata Ustaz semalam baru datang. Tak, kita masih tetap kita laksanakan, sucikan hati, bersihkan, bersih sebersih-bersihnya sampai tak ada lagi yang tertinggal. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati. Tadi waktu di masjid udah bersih betul, ya Allah ini datang kotor lagi. Sabit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Sebagaimana bersihnya saat majlis taklim tadi, begitulah hendaknya saat di rumah, begitulah saat aku mati nanti. Yang akan kita hadapi itu namanya siapa? Allahumma antas salam. Salam, bersih. Lalu yang akan dibawa itu nanti menghadap dia apa? Biqalbin salim. Nama dia salam, hati yang bersih, salim. Orang yang hatinya bersih menghadap kepada salam, apa ucapan yang akan dia terima? Salamun qawlam min rabbir rahim.
Diulangnya sampai 3 kali saking inginnya. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Udah diulangnya 3 kali baru ditanyanya Ustaz, Ustaz kenapa diulang 3 kali? Saking inginnya mendapatkan itu, mana mungkin dapat kalau tak dibersihkan. Macam mana membersihkannya Pak Ustaz? Muhasabah diri, introspeksi diri. Masuk ke masjid agak 15 menit sebelum azan. Azan zuhur 12.10, jam 12 datang, waktu sunyi, introspeksi diri. Aku tadi di kantor bukan main sakit hatiku sama dia. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Ini kawanku ni baru mobil baru, sakit utakku nengok mobil dia ni. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku ni ya Allah. Kita kadang tak punya waktu untuk muhasabah ini. Kenapa? Datang ke masjid ketika sudah mau qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan mau muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Ya sebentar ini ya Ustaz. Sekarang lah Pak. Iya lama pula imam ni berdoa. Imam tu pula disalah. La ilaha illallah. Maka kitalah yang kalau dipeturutkan sibuk ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada tulisan yang sangat cantik saya baca. Bila anda pekerja keras, pekerja sukses sampai tak mau waktu sedikit pun hilang dari kantor anda, ingat kalau anda mati besok pagi akan datang pengganti anda. Yang sampai tak memperdulikan agama Allah, tak memperdulikan masjid demi untuk karir, ingat besok mati pagi sore, bahkan sebelum mati itu pun udah ada calonnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi yang bekal menghadap Allah ni apa? Kalau sudah yang datang menelpon itu atasan, ini di jalan macet total nih. Ya Pak, sebentar Pak, sebentar saya minggir dulu. Tapi kalau yang datang panggilan dari Masjid Ar-Rahman Surya Dumain, hayya 'alas shalah, singgah kita, payah parkir. Ada nampak cuma muat satu, nampaknya dekat kantor perhubungan itu kan bisa kita masuk. Panjang waktu lagi. Zuhur itu kan sampai jam 3. Aku udah ngaji 3 kali pengajian Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu mencari-cari alasan, padahal membersihkan hati lewat muhasabah. Dr. Mustafa Omar punya jadwal muhasabah setiap sebulan sekali. Masjid Agung An-Nur datang. Di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu setiap hari Rabu ketiga. Mungkin terlalu jauh, itu pun tak bisa lah. Karena jauh 4 jam sampai ke sana. Sampai sana mau muhasabah tak jadi. Habis makan tak bisa muhasabah. Tapi bapak-bapak yang dari Pekanbaru saya tengok semangat semua muhasabah. Di Pekanbaru saja muhasabah. Jamaah datang dari Kuala Lumpur, dari Ipoh, dari Malaka, datang muhasabah ke Masjid Agung An-Nur. Mereka mengaji muhasabah diri. Kadang kalau kita sendiri muhasabah tak tahu entah apa mau dipikirkan. Apa yang mau ku muhasabah ni? Apa yang mau ku pikirkan? Datang Dr. Mustafa Umar mengingatkan, umur kita panjang kemana sudah kita pakai? Rezeki kita yang selama ini dititipkan Allah, mana yang sudah kita pakai untuk agama Allah? Anak-anak kita berapa yang sudah kita didik untuk menjadi penerus kita menegakkan agama Allah? Ya Allah, kata Dr. Mustafa Umar, menangis jemaah. Tengok sebelah kanan nangis, sebelah kiri menangis. Aku pula tak menangis, menangis pula lah. Muhasabah diri. Hasibu anfusakum, muhasabahlah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kau dihisab, dihitung Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, timbang-timbanglah amalmu qabla an tuzanu, sebelum amalmu ditimbang. Saya ni Pak Ustadz bisnismen tulen murni. Saya kalau di Indonesia ni tak sempat. Tengoklah HP saya 3 berbunyi ini, datang pula ini lagi. Saya tak tahu entah mana mau telepon. Lalu bagaimana? Pergi saya ke Makkah Al-Mukarramah. Makkah 4 hari, Madinah 3 hari. Alhamdulillah, HP semua mati. Untuk muhasabah Pak, awalnya muhasabah. Terus sampai di sana cantik-cantik pula batu saya tengok. Tak jadi muhasabah.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Muhasabah tidak menengok tempat, tapi yang ditengok kemauan, di mana mau muhasabah. Zaman dulu memang ya banyak ngajak muhasabah jam 2 malam. Jam 2 malam itu Bapak Ibu sekalian sunyi, sepi. Dulu, zaman sekarang jam 2 malam apa nak sunyi? Jam 2 malam sudah mau muhasabah nih. Gol katanya. Rupanya di sebelah nonton bareng. Layar tancap jam 2 malam. Jangan menengok waktu, jangan menunggu umroh nanti di Makkah di Taman Raudhah. Di Taman Raudhah mau muhasabah, mana sempat, tegak ngantrinya capek. Sujud nantilah Pak Ustadz, waktu sujud tuh saya mau muhasabah. Macam mana mau sujud muhasabah? Sujudnya pun ke pantat orang Afrika. Mohon maaf, mungkin tak layak, tapi begitulah kenyataannya. Jangan mencari tempat, jangan menunggu waktu, luangkanlah waktu dan tempat. Datang. Siapa yang datang solat Jumat waktu pertama macam berkurban seekor onta, datang jam kedua macam berkurban seekor lembu, datang jam ketiga macam berkurban seekor kambing, datang jam keempat macam berkurban seekor ayam, datang jam kelima macam berkurban sebutir telur ayam. Ini motivasi supaya cepat datang hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, muhasabah. Zaman sekarang orang datang telur puyuh pun tak dapat. Telur ayam. Menaik khotib ke atasnya. Sampai. Sampai. Sudah terlambat potong ke depan. Terlambat. Masya Allah, apa pun tak dapat. Malaikat sudah menutup buku catatan. Asal naik khotib ke atas, malaikat tutup buku catatan, malaikat mendengarkan khutbah. Tapi khotib itu bahasa Indonesia Pak Ustaz. Paham malaikat tuh? Paham, ada translate-nya di sana. Google aja, ada translate Google. Mudah bagi Allah. Walillahil asma' wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan asma'. Buka tafsir surat Al-Baqarah. Salah satu makna asma', Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada para malaikat. Bahasa apapun dia paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita minta pendapat orang lain. Kawan, sadiq, kawan, friend, sadiq, kawan, diambil dari kata sadaqa. Sadaqallahul azim. Sadaq, benar. Siapa itu kawan kita? Sadiq, orang yang meluruskan ketika kita salah. Itulah kawan kita. Tapi sekarang orang tak suka kalau ada begini. Kalau ada kawan mengkritik dia, itu tak suka. Kawan ngaji lah misalnya, kawan ngaji akrab ini, ngaji dia. Wala habbatin fi zulum, salah tuh, itu kan tanwin berjumpa dengan fa, panjangkan sedikit. Wala habbatin fi zulmatil ardi, itu bukan dal, itu dot, itu fi ardi. Besok tak usah ngaji sama aku lagi. Dia mau kawan yang tak mengkritik dia. Apapun yang dia baca, kawan tuh ngangguk aja. Itulah dia. Namanya ABS, asal bapak senang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kata Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlaq, kawan yang baik, kawan yang meluruskan kita. Tapi kadang kawan ini segan, maka kita datang kepada dia. Hai friend, hai bro, ya akhi, menurut kau apa yang perlu ku perbaiki? Jujur, aku tak marah insya Allah. Katakanlah sejujurnya. Itu perlu, karena kita tak bisa melihat diri kita sendiri, kita tak bisa menilai diri kita sendiri, maka kita perlu pendapat orang lain. Segan kawan, guru, Pak Ustadz, tolonglah saya nih, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki. Ustadz udah ngamalkan nih, udah, saya tanya kau, apa yang perlu saya perbaiki? Kau cakap terlalu cepat. Saya pelankan sedikit. Dulu cara belajar bahasa Arab pakai Walkman. Bagaimana listening, menangkap ceramah pakai bahasa Arab. Karena kalau pertama kali belajar bahasa Arab, itu bunyi orang Arab tuh waktu khutbah Jumat macam kumur-kumur. Macam mana caranya biar supaya telinga ini menangkap? Masukkan kasetnya ke Walkman, ambil baterai yang sudah mau habis, maka pelanlah bunyi situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah dikritik jamaah, Ustadz cepat betul ngomongnya, suaranya keras betul.
Insya Allah nanti kalau baterai udah mau habis pelan itu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak bisa menilai diri sendiri, maka kawan sahabat itulah, maka disebut dia an-naqdul banna, kritik yang membangun. Yang ngasih tahu dapat pahala, yang dikasih tahu dapat pahala. Kenapa? Karena tujuan mereka sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak ada niat sikit pun mau menjatuhkan. Ada tuh dari 10 kawan kita tuh ada salah satu dari mereka yang pendapatnya lurus. Kau ni kulihat banyak hasadmu, bersihkan hati. Saling memberikan masukan. Siapa yang tahu peci saya miring? Jamaah, Pak Ustadz luruskan sedikit ke kanan, sedikit lagi Pak Ustadz, ke muka, ya sedikit lagi, ini ada cukup. Orang lain yang menilai, Pak Ustadz bajunya ada darah, itu najis, tak boleh dibawa sholat. Bukan darah, waktu saya ceramah di Rokan Hilir, rupanya mimbar itu baru dicet, pegang merah, itu ada. Jadi orang lain memberitahu, kita pun menjadi tahu. Kapan orang bisa melihat wajahnya? Ketika musafir lalu di tengah jalan, tiba-tiba nampaknya ada pohon beringin yang rimbun rindang, maka dia pun datang ke bawah pohon. Rupanya di bawah pohon itu ada kolam. Ditengoknya lah kolam itu, nampaknya lah wajahnya di kolam. Oh, begitu bentuk wajahku rupanya. Macam-macam monyet ku tengok gitu. Begitu rupanya wajah saya. Apa maknanya? Orang baru bisa melihat wajah melalui air kolam. Disitulah muncul ide membuat cermin. Buatlah cermin, barulah orang bisa melihat wajahnya di cermin. Itu pun cermin tak jujur. Telinga kanan kata dia kiri. Kita perlu orang yang jujur menilai kita. Pak Ustadz sudah melakukan ini, sudah. Saya datangi ustadz-ustadz senior kawan yang kita anggap, menurut engkau apa yang perlu diperbaiki? Ada masukan dari orang tua kita. Pak Ustadz jangan tersinggung ya. Iya. Kalau bisa Ustadz pakai jas lah. Saya bilang saya tak bisa Pak, saya kepanasan, jadi pakai koko aja lah. Kalau tak mau pakai jas, pakai jubah, supaya orang yang tak kenal nanti dipersilahkannya Ustadz masuk. Kalau tidak nanti disuruhnya nunggu di pintu. Bagus, usul dia itu bagus. Akan saya amalkan insyaallah segala masukan itu. Ada pula ngasih tahu, makanlah ini Pak Ustadz, SKM susu kental manis, biar agak gemuk Ustadz sikit. Macam-macam masukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Kita baik yang zahir maupun yang batin perlu orang lain. Nabi Muhammad SAW walaupun dia naik ke atas Sidratul Muntaha, tapi dia tak sendirian. Saat menegakkan agama Allah ini, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang hebat, Umar ibn al-Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya, Khadijah. Ada perempuan yang menolong lagi, Asma binti Abi Bakar. Ini semua menjadi sahabat-sahabat menolong agama Allah, termasuklah dalam proses membersihkan hati. Setelah bersih barulah dibawa oleh Jibril alaihi salam menuju satu tempat bernama Al-Masjidil Aqsa. Datanglah orang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama dibangun? Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40. Tapi Nabi tak menyebutkan 40 hari, 40 saat, 40 tahun, 40 abad. Dia tak sebut. Pokoknya ini masjid kedua, Masjidil Aqsa. Momen Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang penderitaan saudara kita di Masjidil Aqsa. Paling tidak satu hari bukalah itu web gambar Masjidil Aqsa. Penjara terbesar di dunia, Gaza. Di tembok Israel keliling. Ini Masjidil Aqsa di atas. Ini keliling nih sudah mereka gali nih, digali. Masjidil Aqsa tinggal menunggu runtuh jatuh saja ke bawah lagi. Kenapa mereka menggali itu? Karena kata mereka ada Temple of King Solomon, ada kuil Nabi Sulaiman, kata dia di bawah tuh mau dibangunnya naik ke atas
persis seperti kata orang India waktu mereka menghancurkan masjid di India. Masjid besar India itu hancur. Waktu dihancurkan, apa alasan orang Hindu? Kenapa kalian hancurkan masjid ini? Apa kata orang Hindu? Di bawahnya itu ada kuil dewa Hanuman, dewa monyet. Sudah puluhan tahun masjid itu hancur, tak keluar-keluar monyet sampai sekarang. Keluar di Antv, itulah yang ditonton, Mahabharata. Anak-anak pula menonton Little Krishna. Apa maknanya Bapak Ibu? Tak Yahudi, tak Hindu, alasannya sama. Masjid kalian itu di bawahnya ada kuil nenek moyang kami. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau naiklah kaum musyrik berdiri, mungkin mereka pun akan mengatakan itu di bawah Masjid Raudatus Solihin itu ada istana entah dewa apa pula, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenang Masjidil Aqsa. Sekarang kalau menengok gambar Masjidil Haram, oh, menengok gambar Masjid Nabawi, Masya Allah. Pernahkah orang menyandingkan 3 gambar, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi? Padahal dalam satu hadis Nabi menyebut 3. Siapa yang salat di Masjidil Haram 100.000, siapa yang salat di Masjid Nabawi 1000, siapa yang salat di Masjidil Aqsa 500. Kenapa ini tak disandingkan? Ini megah, ini mewah di bawah kerajaan Saudi Arabia, tapi ini di bawah tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in. Yang paling mengerikan, ternyata yang membelikan peluru untuk menembak saudara kita itu bukan orang lain. Yang membelikan pelurunya orang Islam. Kita di Pekanbaru ini sejuta orang. Kalau sejuta itu diambil duitnya 200 perak saja, 200 perak kerincing, 200 perak satu orang, itu satu hari sudah 200 juta. Nampaknya kecil. Bapak Ibu warga Pekanbaru, besok pagi tolong bawa duit kerincing 100 perak, kumpulkan di depan kantor wali kota. Oh, bertonton itu. Kalau ditimpakan ke orang mati langsung. Apa maknanya? 100 perak satu hari itu kali sejuta, 100 juta. Ternyata kalau kita beli sampo 100 perak dari sampo, beli sabun 100 perak dari sabun, beli ayam goreng 100 perak dari ayam goreng. Kemana itu duitnya? Dikirim melalui transfer bank, karena mereka buka perusahaan dengan sistem franchise. Izin lisensi aslinya Inggris, Perancis, Amerika, Yahudi. Apa daftar perusahaannya Pak Ustadz? Cari di internet. Kalau di Mesir itu daftarnya dibuat panjang, dicetak, ditempel di dinding masjid, buat digambar di situ. Zaman saya dulu sedang pembantaian luar biasa. Dibuatnya di pengurus masjid, dibuat itu daftar, ini produk yang tak boleh dibeli, kalau dibeli 1 sen akan dikirim untuk membunuh saudara kita. Dibuatnya gambar anak bayi yang perutnya berlubang ditembak oleh Israel, pelurunya dari Anda. Begitu pendidikan, tapi kita tak disadarkan. Seorang ulama, saya tak sebut ulama lah, ustaz, ceramah di Masjid Agung An-Nur. Mari kita ganyang Amerika, mari kita serang Israel. Allahu Akbar. Oh, jamaah pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia mau naik pesawat di airport, delay, pesawatnya delay. Maka datanglah orang membawakan makanan produk Amerika. Ada jamaah yang paham. Ustaz tadi yang di masjid ingin mengganyang Amerika kan? Iya, karena menolong Israel. Iya, ini kan makanan Amerika. Pegangnya, betul, Amerika itu harus kita ganyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari ini Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj bukan mengawang-awang Nabi naik kuda bisa terbang, kudanya bersayap. Ini film karton. Momen Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang Palestina. Kalau Bapak dengar rekaman tausiah ceramah khutbah, dengar satu-satu pas bagian doa, insya Allah kalau ada itu saya lupa, tapi paling tidak insya Allah tak terlupakan, diselipkan di dalam doa itu, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Anak-anak Bapak Ibu tontonkan, bukakan YouTube,
www.youtube.com, enter. Setelah terbuka YouTube, search, tulis Palestina. Di situ akan nampaklah orang Palestina, anak-anak Palestina. Jangan ditontonkan anak itu, ditontonkan Masya and the Bear, nanti jadi beruang semuanya. Tontonkan, kau jangan malas sekolah. Nih tengok anak Palestina. Oh, di Palestina tuh begitu mereka sekolah ya mak. Iya, tak pakai seragam, tak ada duit. Dulu itu tentara Israel tengok menyiksa mereka. Jadi rajin. Ditontonkan bagaimana saudara mereka di Palestina. Anak-anak Palestina diadakan survei. Nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. Nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. 99% cita-cita mereka ingin mati syahid. Anak Indonesia ingin jadi apa? Ingin jadi artis. Karena banyak anak sekarang ingin mau jadi apa? Mamma Mia. Karena terlalu banyak nonton TV. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Palestina. Kenapa tak langsung saja dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa Palestina? Allah mengisyaratkan nanti kalian akan menyia-nyiakan Palestina. Nih, Palestina terbukti sekarang orang tak peduli. Sampai ada seorang penulis kolom di Mesir, kata-katanya kasar, jorok, tapi perlu saya sebutkan. Apa kata dia? Seandainya seluruh umat Islam lomba kencing bersama, lalu pipanya diarahkan ke Israel, mati orang Israel itu karena tenggelam air kencing umat Islam. Saking kan dia jijiknya menengok tak ada perhatian umat Islam. Kami bagaimana Pak Ustadz? Mana mungkin kami di Pekanbaru bisa menolong? Transfer dana. Kita punya solidaritas Palestina. Di sana banyak orang miskin, di Pekanbaru pun lebih banyak. Prosentasi 20% ke sana, 40 ke sini, 30 ke kampung. Jangan semuanya dibagi sehingga tak dapat sama sekali. Ada prosentasi. Duit tak bisa dikirim, doa. Duit tak bisa, doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Doa itulah senjata kita, selain daripada itu tak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga simbol perjalanan. Kenapa tak langsung ke atas? Manusia ini ada pelajaran perjalanan mendatar. Hablum minan nas. Hablum minan nas mesti baik. Habis itu baru hablum minallah. Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkannya itu burak, begitu dalam Sahih Bukhari, lalu melaksanakan salat yang menjadi makmumnya Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Sulaiman, para nabi, yang menjadi imamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di balik ini? Apa pelajaran yang dikutip dari ini? Bahwa kita ini gembira menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita umat terakhir, umat yang paling kecil. Nabi Adam ketika diciptakan Allah, wa tuluhu sittuna dzira'an, panjangnya 60 hasta. Nabi Adam itu panjangnya 60 hasta. Lalu kemudian mengecil, lalu kemudian orang Eropa, orang Afrika kecil, kita lebih kecil lagi. Kita ini last edition, edisi terakhir. Ini paling kecil. Kecil. Umurnya pula Nabi Musa 125, Nabi Ibrahim 175, Nabi Nuh 950. Bayangkan tuh 950. Kalau tinggallah di Tenayan Raya berapa kali ganti KTP. Nabi SAW umur pendek, usia pendek, amal sedikit, tapi mendapat kehormatan sebagai umat Nabi terakhir. Yang pertama kali mengetuk pintu surga, Muhammad SAW yang pertama kali masuk adalah umat. Itulah kenapa setiap ceramah tausiah, Bapak Ibu hadirin hadirat, marilah kita bersalawat, semoga kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Itulah maksudnya. Kita tidak masuk antrian. Tadi saya hadir walimah salah seorang sahabat menikahkan anak. Panjangnya antrian. Padahal cuma mau mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Terpikir saya, macam manalah antrian di padang mahsyar nanti. Antrian di padang panjang aja panjang, apalagi di padang mahsyar. Macam manalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berkecil hati. Umat Muhammad yang pertama kali dihisab,
umat Muhammad pertama kali meniti titian siratal mustaqim, tidak akan masuk umat yang lain ke dalam surga sebelum umat Muhammad. Maka ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi mengatakan, orang yang paling dekat dengan aku nanti aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat dengan aku. Bagaimana mungkin salawat kami itu dibawakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad? Qad arimta, engkau sudah mati dimakan cacing tanah. Bagaimana mungkin salawat kami itu dibawakan kepada engkau? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap bersalawat, tetap mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini simbol pelajaran bahwa agama satu-satunya yang diridai Allah. Innad dina indallahil Islam. Nabi Musa tak laku lagi agamanya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Isa tak lagi dipakai ajarannya, dia menjadi makmum Muhammad. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya syariat, dia menjadi makmumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi pakai syariat yang lama. Yang lama itu sudah diamandemen, sudah dibuang, sudah dihapus, maka sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Aku ridai Islam sebagai agama, jangan cari yang lain. Sekarang pagi, petang, siang, malam diproklamirkan di mana-mana semua agama benar. Sama seperti jari-jari, diajarkan namanya teori jari-jari sepeda. Ini jari-jari sepeda motor, di tengah ada titik. Kata dia jari jalan manapun akan sampai ke tengah. Yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai, yang dari sini sampai. Anak kita yang tak punya basic, dia tengok gambar teori jari-jari. Oh iya ya, sampai ya. Masa akidah disamakan dengan jari-jari sepeda motor? Mana bisa? Dalam Islam itu satu-satunya yang menyelamatkan adalah Islam. Makanya Nabi mengirim surat kepada raja-raja non-muslim. Apa kata Nabi? Aslim, kau masuk Islam. Taslam, kau masuk Islam, kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak mau masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin. Semua dosa orang Eropa kau yang menanggung. Hai Heraklius, hai Raja Romawi, masuk Islam. Kalau kau tak masuk Islam, dosa orang Eropa kamu yang menanggung. Seandainya agama lain benar, kenapa Nabi suruh masuk Islam? Maka kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak, ibu, orangnya baik Pak Ustadz, kalau hari raya kurban dia nyumbang kambing. Ada tetangga saya itu orang kafir, kalau hari raya dibawakannya kambing. Kalau mau Idul Fitri dibawakannya kami beras. Yang orang Islamnya dia pula ngambil daging kambing kami. Macam mana menyelamatkan dia ini? Ajak dia masuk Islam. Ya. Mungkin bercakap takut sayang, belikan buku kecil Hidayah Islam, downloadkan MP3 kajian kita, masuk, tunjukkan. Ayo, aku ingin kau selamat wahai akhi. Tak mau ngomong, tulis, aku ingin kau selamat dunia akhirat bersama kami dalam Jannatun Naim. Tengok masuk Islam. Kalau dia takut, bilang kau tak usah repot-repot, sebutkan passwordnya aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Masalah gunting pita bisa kita utur belakang. Nanti kami carikan dokter yang paling mudah. Siapa lagi? Kalau zaman dulu ya berendam jam 6 sore, dipotong jam 6 subuh pakai kampak. Banyak yang habis waktu potong. Iyalah takut. Zaman sekarang sudah ada alat canggih, pakai laser segala macam, tak perlu takut. Gunakan bahasa-bahasa yang santun, yang lembut. Kalau ceramah saya ini tak layak, kasar, tak usah. Kopikan ceramah Ustaz Mustafa, beliau lembut. Ceramah saya nanti dengar, takut pula dia, tak jadilah masuk Islam. Jangan pakai istilah-istilah yang membuat dia menjadi bingung. Rukun Islam 5 perkara. Begitu didengarnya, hanya 1 perkara 25 juta lah. Terbayang dia kalau sudah perkara itu begitu. Maka pakailah rukun Islam ada 5. Jangan menggunakan istilah-istilah yang menakutkan, mengerikan bagi orang lain. Basyiru, berikan kabar gembira.
wala tunaffiru, jangan mempersulit, yassiru, permudah, wala tu'assiru, jangan kau persulit, buat dia menjadi tenang. Wabasyiril ladzina amanu, berikan kabar kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari perjalanan ini tak lain tak bukan adalah solat. Nah, ini yang jadi intinya, solat. Ustaz tak usah lagi cerita solat, kami ini memang sudah solat. Ustaz kan menceramahi orang solat. Ustaz Abdul Somad menceramahi orang dalam masjid. Ustaz Abdul Somad menceramahi orang yang sudah solat. Tapi ada saudara kita nun yang jauh di luar, dia dakwahnya di mana? Di tempat game online, di tempat PlayStation, di tempat orang jual tuak kamput, di tempat lokalisasi. Dia bukan ustaz, bukan LCMA. Masya Allah, setelah orang dibawanya ke masjid, barulah diceramahi Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad hanya numpang baleho aja. Saya tengok gambar saya tadi, bisa juga nih coblos nomor 2 katanya. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Jangan merasa kecil karena kita tak ditampakkan orang ramai. Bahkan justru yang perannya besar itu yang tak nampak. Ini contoh tiang. Tiang ini kan kokoh nih. Ini tiang besar. Yang nampak ini apa? Cat. Yang paling lemah di dalam tiang ini cat, tapi dia yang nampak. Orang akan mengatakan, cantik tiang ini, catnya putih mulus bersih. Padahal yang paling kuat di dalamnya besi. Besi tak nampak. Dia memang tak mesti nampak, tapi dia di dalam, dia tak menampakkan diri. Dalam dakwah ini juga begitu. Banyak orang tak menampakkan diri, tak muncul ke permukaan, tapi dia berperan. Kalau saya bisa ceramah di kantor dinas, di kantor ini, di PTP, di perusahaan ini, saya yang jadi cat menyampaikan, tapi di dalam tu ada tiang. Dia yang ngatur, dia yang meramaikan, dia yang ngurus izin ke atas, dia yang ini menelpon bolak-balik, datang Pak Ustaz. Maka saya kalau sudah dihubungi, insya Allah Pak saya datang, karena tahu saya dia tertekan ini. Dia ini ibarat kue bingka di tengah, di bawahnya api, di atasnya api. Kalau sampai Ustaz sudah berjanji tak datang, oh ini sumpah 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah, insya Allah. Karena dia akan menghadapi orang, malu dia. Ini peran, orang tak pernah tahu siapa penitianya, enggak. Orang tahu di mana tadi pengajian, di siapa yang mengajarkan, Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Apa maknanya? Masjid ini diisi ceramah, tapi ada orang-orang yang berperan mengajak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak mengajak anak, anak mengajak kawan, ibu mengajak sahabat, mengajak adik ipar, mengajak kerabat, mengajak tetangga. Ud'u, ajak mereka ke mana? Ila sabili rabbik, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bergabung dalam masjid. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Li'anna dzi'ba, karena serigala hanya memakan al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, maka menggabungkan diri dalam jamaah, datang ke masjid. Yang sudah berjamaah istiqamah, yang sudah di dalam jangan lagi sikut menyikut hanya perkara remeh temeh sepele. Musuh kita ini kristenisasi, musuh kita ini Syiah, musuh kita ini aliran kebatinan, musuh kita ini ateis. Kalau sudah datang ke masjid bersama, masalah-masalah kecil remeh temeh, na'mal fi mattafaqna, mari kita amalkan yang kita sepakati, wa na'tazir fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Masalah khilafiyah tak perlu diperbesar, tapi kalau sudah masalah prinsip, ini mesti ditegakkan. Prinsip perbedaan dengan Syiah, ini tak ada tawar menawar. Kita memang berbeda secara usul, rukun imannya saja beda. Mereka meyakini beriman wajib pada imam yang 12. Siapa yang tak beriman kepada imam yang 12 kafir, halal darahnya. Oh, kita mana bisa begitu? Tak ada kita percaya kepada imam yang 12 itu. Rukun iman kita antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itu yang diajarkan Nabi. Tak ada pula ditambah, berimanlah engkau kepada imam yang 12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah-masalah khilafiyah fikih, Pak Ustaz, suara perempuan itu kan aurat. Tiba-tiba tadi perempuan pula mengaji, lalu didengarkan ramai-ramai.
Kalaulah suara perempuan itu aurat, berarti malam ini aurat masuk ke telinganya semua. Dan yang paling panas nerakanya Ustaz Abdul Somad, karena dia yang paling dekat tadi. Dalil mengatakan suara perempuan aurat itu apa dalilnya? Mazhab apa? Ada satu pendapat, tapi bukan semua mazhab, pendapat kecil. Kata dia sautul mar'ah aurah, suara perempuan itu aurat. Mana dalilnya? Ayat Quran, la takhada'na bil qaul, janganlah engkau bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki ketika mendengar suara mendayu-dayu itu error dia langsung. Salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sukarmi, Pak Suparman, Pak Su enggak. Kalau ibu berjumpa gitu jawab, salah sambung. Itu tak boleh mendayu-dayu. Suara mendayu-dayu, ada laki-laki ini memang sakit dia. Ketika dengarnya suara itu, jangankan suara ibu, suara mesin aja dia bernafsu. Pulsa Anda tinggal 50 sen. Bernafsu dia dengar suara mereka. Jadi yang mengatakan suara perempuan itu aurat, illat sebab haramnya itu yatma'allazi fi qalbihi marad, maka tak boleh bersuara mendayu-dayu. Adapun suara yang normal wajar, Aisyah mengajar. Datang sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana Aisyah menjawab kalau suara itu aurat? Hai Aisyah, apa hukumnya perempuan yang rambutnya dikepang mau mandi wajib? Apakah kepangnya dibuka? Macam mana jawab Aisyah? Jawab. Macam mana jawab? Dia jawab. Kata dia tak perlu dibuka kepangnya. Aku pernah mandi kusiramkan saja air dari atas, sah. Tapi kalau mau dia buka tak apa-apa. Jadi berbicara laki-laki perempuan untuk satu hajat tak apa-apa. Waktu baca Quran tadi, beliau baca Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Masa ada yang bernafsu dengar? Kalau ada yang bernafsu mendengar ayat itu tadi, kita bawa langsung ke kilometer 11 Berantas. Begitu juga dengan nyanyi. Mana tahu ibu-ibu nasid, mau menasid. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ibu-ibu nasid di depan bapak-bapak. Istri orang nyanyi di depan suami orang, itu. Tapi kalau dia mau hiburan, mau ngasih tahu masyarakat sekeliling, tak apa-apa. Emperan, dulu masjid kita ini ada emperannya. Sekarang emperannya masuk pula ke dalam buku nasid. Bila Israel datang memanggil. Kalau ada yang bernafsu dengar lagu Bila Israel, itu memang gila, sakit. Jadi suara yang haram itu suara mendayu-dayu, lemah gemulai. Oke, masalah suara sudah selesai. Suaranya tidak Pak, tapi wajahnya kan ditengok orang. Ya nunduklah. Saya kalau jumpa sama ibu tadi, tak tahu saya, karena dari tadi saya nunduk terus, tak ada sakit. Nunduk. Ketik di YouTube. Nanti yang connect internet, ketik di youtube.com, buat search, tulis di situ. Oh, qari perempuan Mesir. Ada namanya Sumaya Dib. Itu qaribah perempuan Sumaya Dib. Seandainya suara orang mengaji itu haram, maka masuk neraka lah semua syekh-syekh di Al-Azhar yang sudah mengizinkan Sumaya Dib. Musabaqah tilawatil Quran di Kuala Lumpur, ada perempuan, dewan jurinya internasional, masuk neraka lah tuan-tuan syekh ahli qiraat itu semua. Jadi yang tak boleh itu adalah suara mendayu-dayu, lemah gemulai, membangkitkan syahwat, itu yang tak boleh. Adapun suara yang tegas, perempuan mengajar. Saya di Darul Hadis, dosen kami satu perempuan, namanya Dr. Faridah Zamro, mengajar bersuara. Ini tentang masalah suara perempuan. Kenapa ke situ pula masuk kaji Pak Ustadz tadi? Hal-hal yang khilafiyah kecil-kecil kita minimalisir karena ada musuh yang lebih besar. Ini Syiah ancaman luar biasa. Sampai saat ini luar biasa. Lewat politik, lewat kekuasaan, lewat kekuatan. Berita terakhir yang dibawa oleh sahabat kita yang ikut majelis
Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI, pertemuan ahli-ahli Syiah se-Indonesia. Saya tak ikut, diminta datang, tapi karena ada acara mendesak tak jadi datang. Tapi info yang saya dapatkan, ada beberapa orang yang dulu Ustadz Syiah sudah taubat balik kepada Ahlu Sunnah. Sebagiannya tak berani tinggal di Jakarta, takut dibunuh, maka mereka minta suaka politik ke negara lain yang aman. Sebagiannya ada yang hidup berani tinggal di Jakarta. Mereka inilah yang membeberkan bahwa Syiah ini sudah membuat 7 divisi. Ada divisi mendekati mahasiswa di kampus, ada yang mendekati cendekiawan para profesor, doktor, ahli-ahli agama dan kepala organisasi sosial kemasyarakatan, ada yang mendekati pers. Yang paling mengerikan, mereka menguasai migas dan IT. Ini yang kita yang la'uzbillah. Sampai-sampai masuk SMS ke saya, Pak Ustadz sudah tak mempan lagi tabligh akbar Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang 2 sudah dipegang, migas dan IT. Teknologi tinggi sudah dikuasai. Jadi rupanya waktu dia jadi Ustadz Syiah dulu, dapat kucuran dana dari Iran bermiliar-miliar. Begitu dia tobat, diceknya saldo 0. Makanya mana tahu ada bapak ibu yang sudah dapat duit dari Syiah, besok pagi ambil simpan di bantal. Kalau di bantal tak bisa ditariknya, tapi kalau masih di bank, itu bisa, karena canggihnya IT orang Iran. Migas, dia sudah mulai perjanjian G2G, government to government, negara ke negara. Mulai dia akan memasukkan perusahaan, pokoknya luar biasa. Tapi kita tak putus asa. Jadi pikiran kita ini lebih banyak memikirkan yang penting-penting nih. Syiah ancaman besar, kristenisasi, ulang tahun HKBP di mana dibuat? Kenapa tak dibuat di Danau Toba sana? Kenapa tak dibuat di Pulau Samosir? Di mana dibuat? Di depan Masjid Agung An-Nur, Riau jadi target. Waktu ada jamaah kita yang tokonya kena rampok toko emas, lalu tertangkaplah perampok ini, lalu ditanya waktu di kantor polisi, kamu orang mana? Saya berasal dari daerah anu. Kenapa di sini? Apa kata dia? Riau ini nyaman. Jadi dari mulai Syiah, Kristen sampai perampok nyaman di Riau. Maka hati-hatilah kita, karena kita ini memang masyarakat yang lembut, ramah, baik. Tempat lain tidak, kasar, main tujah saja, main tikam. Tempat kita tidak. Kelemahan dan kelembutan kita ini dimanfaatkan oleh orang. Maka jangan sampai yang sudah sama-sama di masjid sikut menyikut hanya masalah khilafiyah kecil, karena kita menghadapi musuh yang besar. Dan kita punya visi misi ke depan. Misi kita yang mesti kita wujudkan adalah mewujudkan Masjid Raudhatus Sholihin yang besar, yang megah di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masalah jamaahnya ramai tak ramai tak diragukan lagi. Kalau sudah di Masjid Raudhatus Sholihin, masya Allah ramai. Apalagi di sini ramai, bukan sekedar ramai, asal habis acara pasti ada makanannya di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, itu murni tak ada unsur lain, hanya kelemahan dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.